Kasat pastikan distribusi bantuan jangka wilayah sulit. Diduga jadi korban begal, wanita muda ditemukan tewas. Penyaluran rumah rakyat bagi orang tua penerima MBG. Perlinsos digital berpotensi hemat anggaran negara triliunan rupiah. Halo pemirsa, senang sekali ruang redaksi kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah ruang redaksi selengkapnya. Pemirsa, informasi kami awali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan hingga saat ini 3.752 gempa susulan skala kecil hingga besar terus terjadi per 20 Agustus pukul 4 petang waktu setempat. Selain itu, korban meninggal dunia turut bertambah menjadi 75 jiwa dengan korban luka-luka hingga 907 orang. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menjelaskan sejauh ini telah terjadi 3.752 gempa susulan kategori kecil hingga besar mencapai 5,7 magnitudo. Gempa susulan ini berlangsung di sejumlah titik baik di Nusa Tenggara Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Berton menegaskan per 20 Agustus pukul 4 petang waktu setempat tercatat total 75 orang meninggal dunia, 907 mengalami luka-luka, dan 92.735 orang mengungsi ke tempat aman. Penyaluran bantuan masif dilakukan pemerintah, mulai dari klasifikasi kebutuhan pangan meliputi sembako, obat-obatan, mie instan, makanan siap saji, serta kebutuhan non-pangan yakni peralatan tidur hingga penunjang di tenda pengungsi. Seluruh bantuan disalurkan melalui pos pendukung bantuan nasional dari Bandara Labuan Bajo dan Maumere untuk nantinya akan didistribusikan ke seluruh titik. Hingga kini BNPB terus melakukan penyisiran terhadap area yang belum terjangkau bantuan. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP, sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau wilayah sulit, TNI Angkatan Darat mengerahkan sejumlah armada untuk mendukung distribusi logistik di Nusa Tenggara Timur. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut 5 unit truk dikirim untuk mempermudah mobilitas dan penyaluran bantuan di lokasi terdampak. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan TNI AD akan terus memastikan pendistribusian bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa termasuk daerah yang sulit diakses. Maruli menyebut untuk mempermudah mobilitas dan juga penyaluran logistik di lapangan, TNI AD mengirimkan 5 unit truk melalui kapal Adri 92. Maruli mengatakan kebutuhan peralatan di lapangan termasuk alat berat akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bantuan dapat disalurkan secara optimal dan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kita selalu pastikan itu ya, makanya salah satu yang kita kirim ini truk. Ya, kita kirim 5 truk di sini supaya lebih mudah mobilitas. Di sana juga saya yakin semua perlengkapan alat-alat berat juga sudah dilakukan. Tadi saya cek juga
apakah memerlukan kita membawa alat berat di sana? Sementara ini mereka sampaikan tidak perlu, tapi nanti kita sudah ada barang yang di sana sudah cukup, nanti kita tetap akan evaluasi. Ya, kita akan pastikan itu semua. Dari Jakarta, Jiana Bila, Mutia Angkiadi, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Hingga hari kelima pasca bencana, sebanyak 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hingga hari kelima, pasca bencana, Rabu 19 Agustus sebanyak 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu dini hari dengan membawa 65 ton bantuan. Logistik tersebut terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut dan darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah juga mengerahkan helikopter, pesawat CASA, 3 KRI TNI AL, serta kapal rumah sakit untuk mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penyaluran bantuan logistik ke sejumlah daerah yang terdampak bencana segera dilaksanakan. Pemerintah juga mendorong percepatan pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah terus mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak. Salah satu fokus utama adalah memastikan kebutuhan logistik segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan meliputi berbagai kebutuhan dasar bagi masyarakat dan para pengungsi yang terdampak bencana. Pemerintah juga memastikan dukungan infrastruktur termasuk ketersediaan listrik dapat segera dipulihkan di wilayah terdampak. Percepatan pemulihan listrik dinilai penting karena tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menunjang operasional petugas di lapangan. Ketersediaan listrik dan juga jaringan komunikasi akan mempermudah koordinasi, mobilisasi bantuan, serta proses evakuasi apabila masih dibutuhkan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah juga menyiapkan dukungan stimulan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta hingga rusak berat Rp70 juta. Utamanya di sini satu, logistik pangan, makanan. Kedua, secepat mungkin hidupkan listrik. Karena kalau listrik sudah hidup, signal handphone juga bisa hidup, Bapak juga bisa berkomunikasi, bisa tahu situasi, menghubungi keluarga, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Suharyanto menekankan, pentingnya memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam pendataan. Pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan rumah yang mengalami kerusakan ringan akan mendapat bantuan perbaikan sebesar 15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh 30 juta. Sementara bagi rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap sebagai tempat tinggal permanen. Hal itu disampaikan Suharyanto saat mengunjungi penyintas gempa di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende pada Rabu 19 Agustus 2026. BNPB meminta pemerintah Kabupaten Ende mempercepat pendataan dan verifikasi kondisi rumah warga terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Suharyanto menekankan pentingnya memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam pendataan. Selain persoalan tempat tinggal, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian tetap terpenuhi. BPBD Kabupaten Ende sebelumnya telah menyediakan tenda keluarga bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB juga memberikan perhatian kepada anak-anak penyintas. Bingkisan berupa makanan ringan dan mainan diserahkan sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang masih berada dalam situasi pengungsian. BNPB menegaskan penanganan gempa tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah akan melanjutkan dukungan hingga tahap pemulihan, termasuk perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, pemerintah terus memulihkan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Kabupaten Ende, Nage, Keo, dan Sika. Pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur, kebutuhan dasar warga terdampak mulai dipenuhi, salah satunya melalui penyaluran air bersih. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Ende, Nage, Keo, dan Sika. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah kondisi darurat pasca gempa. Masuknya pasokan air bersih disambut baik masyarakat. Warga menyebut air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling pokok, terlebih di tengah keterbatasan akses air bersih pasca bencana. Ada mereka yang dari mana bisa tahu di sini, Nobos ini, info dari mana? Siap Ibu, kami dari Kementerian PU, kami dapat informasi bahwa desa daerah sini kesulitan air bersih pasca gempa, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendatangkan bantuan air bersih sehingga air ini dapat bermanfaat buat warga di sini. Oke, terima kasih. Ini memang air ini kebutuhan yang paling pokok untuk kami dan selama gempa ini kami memang susah air sekali. Jadi atas bantuan ini kami banyak terima kasih untuk adik-adik mereka. Kementerian PU memastikan pengiriman sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi akan terus dilanjutkan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pemulihan layanan dasar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah situasi pasca gempa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pos Dukungan Logistik Nasional atau Posduk Lognas Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Nusa Tenggara Timur dengan mengirimkan bantuan 398,24 ton bantuan yang didistribusikan menuju Posduk Lognas Maumere dan Labuan Bajo. Pos Dukungan Logistik Nasional atau Posduk Lognas Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat rantai pasok kemanusiaan. Pusat logistik yang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ini menjadi salah satu titik penting dalam distribusi bantuan menuju wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Sejak 15 Agustus 2026, distribusi bantuan terus dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur udara dan jalur laut. Dari Posduk Lognas Halim, logistik kemanusiaan dikirim menuju Posduk Lognas Maumere dan juga Labuan Bajo yang selanjutnya menjadi titik distribusi untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Dalam periode 15 hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 398,24 ton bantuan telah didistribusikan.
Jumlah tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mempercepat mobilisasi logistik agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi. Distribusi melalui jalur udara dan juga laut menjadi bagian dari strategi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki tantangan akses akibat kondisi bencana. Percepatan penyaluran logistik diharapkan dapat mendukung penanganan darurat serta membantu masyarakat terdampak gempa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan penguatan rantai pasok dan distribusi melalui jalur udara serta laut, pemerintah terus memastikan bantuan kemanusiaan dapat tiba di wilayah terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma terus menerima dan menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana gempa bumi di NTT. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, total bantuan yang masuk mencapai 646 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Sebanyak 4 ton bantuan terbaru masuk ke gudang berasal dari 5 donatur. Bantuan ini menambah persediaan logistik untuk masyarakat terdampak gempa. Dari total bantuan yang terkumpul, sebanyak 394 ton siap didistribusikan secara bertahap. Bantuan terdiri dari kebutuhan pangan dan non-pangan, mulai dari sembako, makanan siap saji, obat-obatan, matras, selimut, tenda, velbet, hygiene kit, hingga alat penjernih air. Pendistribusian dilakukan menggunakan pesawat angkut TNI AU. 5 sorti penerbangan mengirimkan total 63 ton bantuan. Di antaranya, pesawat Airbus A400M mengangkut 20 ton dari Halim Perdana Kusuma menuju Labuan Bajo. Sementara penerbangan lain di rute yang sama membawa 11 ton bantuan. Sementara itu bantuan yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP telah dikirim ke Flores melalui 9 sorti penerbangan. Total bantuan yang diangkut mencapai 135 ton, terdiri dari logistik pangan dan non-pangan. Pengiriman dilakukan melalui 7 sorti dari Bandara Soekarno-Hatta dan 2 sorti dari Halim Perdana Kusuma dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Logistik non-pangan meliputi tenda, velbet, matras, kasur lipat, selimut pakaian, toilet portable, genset, dan hygiene kit. Sedangkan bantuan pangan terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, dan obat-obatan. Untuk melanjutkan distribusi, pos pendukung logistik nasional Halim Perdana Kusuma menyiapkan 3 penerbangan pada Kamis 20 Agustus 2026. 1 unit Airbus A400M akan mengangkut 22 ton bantuan ke Labuan Bajo, sementara 2 unit Boeing masing-masing membawa 10 ton bantuan ke Maumere. Melalui pengelolaan dan distribusi yang terkoordinasi, Pos Logistik Nasional memastikan bantuan segera tiba di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan darurat gempa bumi di NTT. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, upaya pemulihan infrastruktur pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya telah mengerahkan alat berat ke sejumlah lokasi terdampak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan sebanyak 9 ruas jalan nasional dilaporkan mengalami kerusakan yang teridentifikasi mencakup puluhan titik longsoran, patahan badan jalan serta kerusakan pada sejumlah jembatan dan plat duiker. Menurutnya hingga 16 Agustus 2026, 9 ruas jalan terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas yang merupakan bagian dari jalur Trans Flores, mulai dari Labuan Bajo, ND Maumere telah dapat dilalui. Sedangkan ruas rute Ngereo ke Dindi juga telah kembali fungsional. Dalam penanganan sementara tercatat 40 titik longsoran telah ditangani dan kembali fungsional. Selain itu 4 titik patahan badan jalan juga telah ditangani. Adapun kerusakan pada 5 titik jembatan dan plat duiker saat ini masih memungkinkan untuk difungsionalkan sehingga mobilitas masyarakat tetap dapat berjalan. Untuk mempercepat penanganan di lapangan, BPJN NTT telah memobilisasi 7 unit ekskavator dan 4 unit loader ke sejumlah lokasi terdampak. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material longsor, menangani kerusakan badan jalan, serta memastikan akses menuju wilayah terdampak tetap terbuka. Kembali fungsionalnya 9 ruas jalan nasional terdampak menjadi langkah penting dalam pemulihan Pulau Flores pasca gempa. Kementerian PU memastikan penanganan terus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran akses sebagai prioritas utama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Terekam kamera CCTV 2 orang pencuri sepeda motor di masa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV mencuri sepeda di perumahan Bumi Tamalan Rea, Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pemuda dimasa. Usai dimasa, keduanya diserahkan ke Polsek Tamalan Rea guna proses pemeriksaan. Inilah rekaman CCTV saat kedua pemuda mencuri sepeda di salah satu rumah warga perumahan Bumi Tamalan Rea, Permai, Kota Makassar. Dalam rekaman ini, seorang pelaku masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil 1 unit sepeda yang terparkir. Sementara 1 rekannya bertugas memantau situasi di luar rumah. Meski sempat berhasil membawa kabur sepeda, namun aksi keduanya diketahui hingga akhirnya ditangkap warga. Petugas kepolisian yang menerima laporan mengamankan kedua pelaku. Sebelum diserahkan ke pihak berwajib, para pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda. Sepeda ini pernah lagi lakukan sesuatu? Iya. Kalau kamu? Yang Burinda Pak, Sambor. Pencurian apa? Burinda Pak, Alat Sambor. tukang? Iya. Kau jual itu? Cuma cari Pak. Oh, berapa kau? Itu rencananya sepeda ini kau mau jual? Iya, iya Pak. Untuk apa uangnya? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari. Kau memang nganggur kah? Iya. Umur berapa kau? 19. Kalau kau? 20 Pak. Kau namamu siapa? Muhammad Agian. Tinggal di mana? Di Bukamata. Bukamata. Kalau kau? Kapolsek Taman Larea Kompol Mustari Alam mengatakan keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bang, terkait 2 lelaki yang diamankan ini, Bang? Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda dayung. Dari hasil laporan korban yang dilaporkan kepada Polsek Tamalan Rea, maka penyidik Reski melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari serangkaian penyidikan bahwa telah ditemukan dari hasil olah TKP dari CCTV pelaku ada 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut diketahui ada 1 orang yang diketahui oleh anggota, sehingga anggota melakukan dengan gerak cepat, maka ditangkaplah saudara HK. Dan dari pengembangan saudara HK dan selanjutnya dilakukan penangkapan lagi dari saudara Ade. Untuk barang buktinya, Bang? Barang bukti sudah diamankan, 1 sepeda dayung. Sekarang sudah diamankan di Polsek Tamalan Rea. Jadi untuk proses lebih lanjutnya, Bang? Proses selanjutnya kami kenakan pasal 477
ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Warga dihimbau agar lebih waspada dalam menjaga barang berharga dan segera melapor jika melihat hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian truk di lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera CCTV 12 Agustus 2026. Truk dicuri dengan cara didorong, sementara pintu rumah korban diikat pelaku menggunakan tali rafia. 4 orang pelaku pencurian ini datang menggunakan 2 sepeda motor di lapak limbah Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten 12 Agustus. 2 orang pelaku masuk ke dalam bangunan lapak limbah, sementara 2 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar di bagian luar. Kondisi pintu truk yang tidak terkunci membuat 2 pelaku dengan mudah melepas rem tangan, lalu kemudian mendorong truk keluar dari bangunan lapak limbah. Setelah berhasil didorong keluar bangunan lapak limbah, para pelaku kemudian menyalakan mesin truk lalu kemudian kabur meninggalkan lokasi menyusuri permukiman. Pemilik truk Suryabna mengatakan dirinya mengetahui saat truknya dicuri, namun dia tidak bisa keluar rumah karena para pelaku mengikat pintu rumah menggunakan tali rafia. Saya hasilnya itu lihat dari CCTV, itu kan kronologisnya dia datang 2 motor berempat, dia masuk dari pintu 1 nih, pintu ini gitu kan kalau dilihat dari CCTV. Nah, baru diatraksi mungkin. Ini kan kendaraannya di sini kurang lebih 4 orang. Saya lihat pantau dari CCTV, dia tengah-tengah lah gitu, maksudnya ke sini kayak mondar-mandir gitu, kayak cari barang apa atau apa gitu kan, terus ngitung-ngituin motor gitu. Saat kejadian saya lagi tidur, Mas, di mes, kebetulan kan ada mesnya gitu kan di sini. Udah saya terbangun itu ada suara mobil gitu, maksudnya saya kaget gitu kan. Lah, kok mobil dibawa siapa gitu kan, saya tanya sama bini saya, mobil dibawa siapa gitu kan, saya juga sambil bingung loh, kayak mimpi gimana sih. Saya lihat kunci mobil masih ada gitu kan, setelah saya mau keluar tuh pintu saya kayak yang diikat gitu, astagfirullah kok nggak bisa dibuka gitu. Setelah itu saya keluar, mobil udah keadaan jauh, udah di ujung jembatan arah mau belok ke jalan raya. Nah, saya keluar lagi, mobil udah keadaan di jalan raya dengan kecepatan tinggi lah, astagfirullahaladzim, saya di situ Mas. Saya mau gimana gitu kan, saya mau teriak di sini kan keadaannya memang nggak ada pemukiman warga. Kerugian ditaksir itu 480 juta lah sesuai harga mobil gitu. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Balaraja. Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sebesar 480 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan terduga pelaku yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang diduga merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta ini memukuli sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas tanpa sebab. Aksi pemukulan ini terekam video amatir dan viral di sosial media. Petugas kepolisian Polsek Jagakarsa dalam waktu singkat berhasil mengamankan terduga pelaku. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku C mengakui perbuatannya. Saat itu dia dalam pengaruh minuman keras. Telusuri, kemudian kita amankan dulu. Semalam kita sudah datang ke TKP, kemudian juga kita meminta saksi-saksi yang lihat, lanjut kita membawa ke Polsek Jagakarsa. Kemudian setelah itu kita meminta keterangan bahwa yang diduga melakukan dia meminum satu botol yang memabukkan. Kalau dia mengaku sendiri di sekolah perguruan tinggi di sini. Berarti bukan ODGJ ya, Bu? Tidak. Terduga pelaku masih menjalani proses penyelidikan guna mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Sementara polisi masih menunggu laporan dari pihak yang merasa menjadi korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali berurusan dengan pihak Polsek Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.
Pelaku kembali ditangkap usai mencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten sehari setelah bebas dari penjara. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di mana tersangka ES mengendarai sepeda motor curiannya berusaha melarikan diri di tengah permukiman padat penduduk pada Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Tersangka akhirnya tertangkap usai terjatuh saat menabrak sepeda motor warga. Warga yang geram sempat menghakimi tersangka hingga akhirnya tersangka diamankan di dalam rumah salah seorang warga. Petugas kemudian datang dan membawa tersangka ke Polsek Jatiuwung. Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan aksi nekat ES ini dilakukan dengan memanfaatkan kelalaian pemilik sepeda motor yang memarkir kendaraan di depan rumahnya akan tetapi lupa mencabut kunci kontak. Dia beraksi, dia ketahuan oleh warga dengan inisial ES. Jadi kami amankan ke Polsek, saat ini masih kami lakukan pendalaman. Jadi untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari lapas pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026 dan belum dalam 2 hari dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026 tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pada saat sebelum dilakukan penahanan atau R dia sempat melakukan aksinya di wilayah seputaran Cipondo, Batu Ceper, dan Sepatan di wilayah Tangerang. Saat ini masih kami lakukan pendalaman. Kebetulan ada satu rekannya yang disampaikan oleh ES ini melarikan diri atas nama DS. Penyidik Polsek Jatiuwung melakukan pengembangan guna menangkap rekan tersangka ES berinisial DS. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sepeda motor seorang wartawati raib saat korban sedang ngopi di salah satu kafe di Jalan Abdul Hakim Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Selain sepeda motor, helm korban juga dibawa lari pelaku. Inilah video rekaman CCTV saat pelaku membawa kabur sepeda motor milik seorang wartawati, Juli Simanjuntak, saat berada di area parkir salah satu warung kopi di Jalan Abdul Hakim Setiabudi, Medan, pada Selasa 18 Agustus 2026 siang. Pelaku membobol kunci kontak motor korban menggunakan kunci T. Selain sepeda motor korban, helm yang berada di motor pun dibawa lari oleh pelaku. Juli Simanjuntak, korban mengatakan saat kejadian dirinya sedang menunggu rekannya untuk mengobrol sambil nyantai minum kopi. Selama di dalam itu aku sempat perhatiin CCTV, karena pas aku duduk sambil nunggu temanku tuh ada CCTV kan, jadi aku oh ya masih ada, masih aman. Kalau sepeda motor yang parkir itu juga masih aman. Pas mau keluar, kan aku berarti sudah harus meninggalkan CCTV, aku jalan ambil barang-barang, terus aku keluar, aku bingung, helmnya nggak ada. Aku pikir pertama cuma helmnya aja nih yang nggak ada, itu kok helm aku hilang. Makin deket aku ke lokasi aku parkir, kok sepeda motornya juga udah nggak ada. Korban melaporkan pencurian ke Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria lansia tewas usai tertabrak kereta komuter di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Warga Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan dengan tewasnya seorang pria di perlintasan kereta komuter di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas usai tertabrak kereta komuter jurusan Bogor, Jakarta. Sebelumnya korban dan penjaga perlintasan kereta tanpa pintu sempat duduk bersama di pos perlintasan. Namun tiba-tiba korban langsung loncat ke arah kereta komuter yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Diduga penurunan daya ingat akibat usia senja menjadi faktor korban nekat mengakhiri hidupnya. Iya, lagi saya yang jaga. Terus dia duduk di sini. Duduk di situ. Terus tiba-tiba pas kereta lewat dia loncat. Gitu. Iya. Udah nggak ada. Orang sini atau orang sini. Katanya sih udah pikun gitu. Udah pikun. Oh, udah pikun. Umurnya kira? Oh, udah tua juga, kurang tahu deh. Bang, dia punya riwayat sakit nggak sih? Hah? Dia punya riwayat sakit nggak sih? Oh, kurang tahu saya. Tapi emang sehari-hari di sini, duduk di sini. Hah? Sehari-hari emang duduk di sini. Enggak sih, jarang. Jarang. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor tewas usai alami kecelakaan akibat gagal menyalip kendaraan truk di Jalan Cibung Bulang, Bogor. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengendara motor seorang pria parubaya tewas di lokasi kejadian setelah gagal mendahului sebuah kendaraan truk engkel yang melaju dari arah Bogor menuju Lewiliang. Korban mengendarai sepeda motor bernomor polisi F5746FJZ melintas dari arah Bogor menuju ke arah Lewiliang. Saat tiba di lokasi kejadian, korban berupaya menyalip kendaraan truk dari sebelah kanan, namun motor korban diduga membentur sisi samping truk dan diduga hilang kendali hingga terjatuh di badan jalan dan mengalami benturan fatal pada bagian kepala. Akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya betul, terjadi laka lantas terhadap salah satu pengendara roda 2. Pengendara tersebut telah meninggal dunia. Saat ini korban telah dievakuasi RSUD Lewiliang untuk melakukan otopsi. Untuk korban sendiri dia jenis kelamin laki-laki. Oke. Dan umur kurang lebih sampai 50 tahun ke atas ini. Nah, korban itu dari arah Bogor menuju arah Lewiliang gitu. Dan saat ini belum bisa diketahui, masih dalam proses penyidikan dari polisian. Saat ini jenazah korban dievakuasi menuju RSUD Lewiliang guna penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam penyebab kematian korban. Hingga kini identitas korban masih dalam proses pencarian. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di jalan kawasan tempat pembuangan akhir TPA 2 Keramasan Kertapati, Palembang. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Malangnya nasib Adinda Dea Fujalestari 21 tahun ditemukan tewas usai pulang kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Korban merupakan warga Jalan Trikarya TPA 2 Putri Agung, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kasus ini beredar luas dan mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban terlihat masih menggunakan helm dan bersimbah darah dengan posisi tertelungkup. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Menurut keterangan ayah korban, tubuh Dea ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di bagian kepala dan wajah. Barang berharga lainnya seperti kendaraan roda 2 milik korban juga ikut hilang. Yang Bapak lihat lukanya dari mana Pak? Sudah tahu Bapak lukanya di mana? Belakang kepala. Sini nah. Itu luka apa Pak? Luka kayak kena gebuk ini. Kena gebuk. Terus? Ini kan bolong ini. Oh itu bolong. Nah, ini keluar darah, mulutnya keluar darah, hidung keluar darah. Ada matanya gitu. Di badan Pak ada dibacok, ditusuk? Dakatik. Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus ini guna mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peluang pengembangan industri motor listrik nasional semakin terbuka. Komisi 7 DPR RI menyambut positif peluncuran motor listrik nasional yang dinilai dapat menjadi langkah strategis menuju kemandirian industri otomotif. Salah satu faktor penting adalah harga yang terjangkau, diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Selain itu, insentif yang tepat juga dinilai dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik produk dalam negeri. Peluncuran motor listrik nasional menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Komisi 7 DPR RI menyambut positif kehadiran motor listrik produk nasional. Menurutnya, produk dalam negeri harus mampu menawarkan harga yang terjangkau, kualitas yang baik, serta teknologi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan insentif juga dinilai penting. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pasar motor listrik nasional, sekaligus meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia. Tak hanya berbicara soal teknologi dan inovasi, pengembangan motor listrik nasional juga menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian industri. Di sisi lain, penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mendukung transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan industri, pemerintah, dan masyarakat,
Motor listrik nasional diharapkan tak hanya menjadi produk kebanggaan dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Motor listrik nasional menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian industri otomotif Indonesia, sekaligus mendorong penggunaan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tindak pidana cyber Barreskrim Polri bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan 2 orang tersangka yang salah satunya merupakan warga negara asing. Kasus ini berawal dari laporan polisi terkait adanya jual beli hardware antara perusahaan setelah adanya laporan dari FBI serta PPATK tentang kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan AQ Power Tools asal Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal China sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian mencapai $350.000 Amerika Serikat. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 Amerika Serikat atau setara 5 miliar rupiah. Nah, pada saat itu pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai $350.325 US. Nah, kemudian rekening tersebut yang menerima yang memang sudah disiapkan oleh pelaku berupa rekening yang berada di Indonesia, Bank BCA, yang tujuannya dalam pembuatan adalah untuk menerima transaksi pembayaran tersebut. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan komunikasi dengan korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70.000 Amerika Serikat ke rekening CW di China. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait Undang-Undang ITE, KUHP tentang penipuan Undang-Undang Transfer Dana, serta Undang-Undang TPU dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV laporkan. Pemirsa, informasi terkait RAPBN 2027, fokus perbaiki belanja dan tekan kemiskinan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Simpo TV. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, PLT Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu menyatakan RAPBN 2027 fokus meningkatkan kualitas belanja dan menekan kemiskinan. Pemerintah mengarahkan anggaran untuk program prioritas dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah mengarahkan RAPBN 2027 untuk meningkatkan kualitas belanja negara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PLT Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenku, Ferry Ardianto mengatakan belanja negara harus tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, naik 3,9% dari Outlook APBN 2026. Anggaran tersebut difokuskan pada 8 program prioritas, termasuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pengentasan kemiskinan. Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja kualitas dan kemudian inovatif adalah diarahkan untuk APBN yang prudent dan sustainable. Jadi kita ingin APBN itu sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat. Tingkat kemiskinan ekstrim mendekati 0%, termasuk juga rasio kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka menurun, indeks modal nasional meningkat jadi 0,75, indeks kesetaraan petani, proporsi pendidikan lapangan kerja dan GDP per kapita meningkat, demikian juga indeks kualitas. Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengelolaan utang yang hati-hati. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5% dan kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2027. Defisit fiskal juga ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan dan utang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah menargetkan optimalisasi pendapatan negara dalam RAPBN 2027. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk mendukung belanja prioritas dan transformasi ekonomi. PLT Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenku, Ferry Ardianto menyebut pendapatan negara dalam RAPBN 2027 akan dioptimalkan secara terukur. Langkah ini ditujukan untuk mendukung belanja prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun melalui penguatan sistem perpajakan, penegakan hukum, dan pemberian insentif pajak secara terukur. Kebijakan tersebut tetap memperhatikan iklim investasi dan kesehatan fiskal. Ini optimalisasi pendapatan negara dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kita ingin APBN itu sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat. Pada kesempatan yang sama, Ferry juga menyampaikan penerimaan negara akan diarahkan untuk mendukung 8 program prioritas nasional. Program tersebut mencakup pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hilirisasi, ekonomi kerakyatan, dan pengentasan kemiskinan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau PBIH tahun 2027 sebesar 10 hingga 15%. Dirinya mengatakan kenaikan ini terjadi dikarenakan adanya sejumlah perubahan mulai dari harga BBM, harga komoditas di Saudi, hingga perubahan biaya pelayanan. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH diusulkan mengalami kenaikan sebesar 10 hingga 15%. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun dengan kenaikan biaya haji tersebut dipastikan juga akan meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji. Selain itu, Kementerian Haji mengupayakan biaya perjalanan haji yang ditanggung jemaah tidak mengalami kenaikan yang signifikan. 10-15%. Itu pun
kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca Covid, di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60%, yang dibayar jamaah 40%, dan ini kita upayakan ke sana. Kalau itu bisa kita laksanakan, tentu tidak memberatkan jamaah, hampir tidak ada kenaikan. Kenaikan mungkin sangat tidak terlalu signifikan. Sedikit buat calon jemaah, apa yang paling signifikan perbedaan pelayanan nanti yang akan ditambah ketika ongkosnya naik lebih 10-15%? Tentu pelayanan di Karmusna pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukurannya. Kemudian layanan lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan. Tapi semua tergantung di pembicaraan kita dengan tim di Panja nanti. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi panas bumi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memangkas perizinan dan menyiapkan insentif untuk mendorong investasi di sektor tersebut. Pengembangan energi panas bumi dipercepat pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut perizinan yang berbelit menjadi salah satu kendala utama pengembangan energi baru dan terbarukan. Bahlil mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, namun pemanfaatannya baru sekitar 10 hingga 13%. Untuk mendorong investasi, pemerintah memangkas sejumlah tahapan perizinan yang menghambat, serta menyiapkan insentif perpajakan melalui perubahan PP dan Perpres. Sejak saya dilantik jadi Menteri SDM, saya cek apa sih yang membuat lambat, karena saya dulu pengusaha juga. Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Dan setelah saya masuk pemerintah, saya jadi Menteri Investasi. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana? Maka yang pertama saya lakukan adalah memangkas tahapan peraturan yang panjang lebar itu. Dan sekarang ternyata setelah saya evaluasi, masih banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu. Selain membenahi regulasi, Bahlil meminta pelaku usaha yang telah mendapat konsesi mempercepat pengembangan proyek dan tidak menahan izin. Saya juga sudah mengecek nilai keekonomian. Sekalipun sudah mencapai 9,5 sen per kWh, tapi oleh teman-teman asosiasi mengatakan masih kurang. Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal. Izin sudah diperpanjang 1 kali. Mau juga 2 kali diperpanjang. Ada juga yang mau 3 kali. Begitu kita mau kena pemutusan, lobby lagi. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Bolehlah, yang penting kalian ada punya komitmen gitu loh. Bagi kami pemerintah, siapapun yang mengerjakan gak apa-apa, yang penting cepat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM juga meminta Dewan Energi Nasional ikut mengawasi agar pengelolaan energi panas bumi berjalan cepat, serius, dan amanah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mensos Saifullah Yusuf membuka langsung kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan mutu sumber daya manusia bagi jajaran pengelola serta tenaga pendidik sekolah rakyat di Bogor, Jawa Barat. 300 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian Sosial tingkat pusat maupun daerah hingga pengajar sekolah rakyat mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para pegawai dalam mengabdi kepada masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan mencetak generasi unggul dari kalangan prasejahtera, sekaligus mempercepat standarisasi mutu pendidikan nasional. Ya, ini adalah pelatihan kehumasan untuk pegawai yang punya tugas
di setiap unit kerja, baik yang di pusat, di daerah, maupun di sekolah rakyat. Tentu kita harapkan dengan pelatihan ini, teman-teman humas di lingkungan Kementerian Sosial makin mengerti tugas dan tanggung jawabnya, makin mengerti tantangan-tantangannya, dan makin mengerti bagaimana cara kerja yang benar di tengah-tengah kemajuan teknologi seperti hari ini. Kita harus bisa mengkabarkan dengan baik apa yang sudah dikerjakan pemerintah dengan kejujuran, dengan berbasis data, fakta, dan juga tentu capaian-capaian yang sudah dilalui. Mensos menekankan bahwa keberhasilan sekolah rakyat menuntut sinergi kuat antara unit kerja internal di lingkungan Kementerian Sosial. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut BGN tengah melakukan investigasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani penerima manfaat di SMKN 1 Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Daryono menegaskan pencabutan jabatan Kepala SPPG telah dilakukan dan sedang dalam proses pertimbangan pemecatan P3K. Usai rapat tertutup bersama Menteri PKP di Jakarta Selatan pada Rabu malam, Kepala BGN Sudaryono memberikan klarifikasi terkait keracunan di Kabupaten Karo yang disebabkan oleh kelalaian dalam pengolahan dan penyimpanan ikan pada program makan bergizi gratis. Sudaryono menjelaskan ikan yang seharusnya disimpan dalam freezer ternyata tidak dilakukan, sehingga menyebabkan kontaminasi bakteri. BGN memastikan investigasi sedang dilakukan bersama kepolisian dan dapur yang bersangkutan telah ditutup sementara untuk keperluan pemeriksaan. Di saat yang bersamaan, BGN mengklaim sedang fokus pada pengobatan anak-anak yang terdampak, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan untuk penanganan trauma siswa dan keluarga. Betul ada kelalaian, ya ini sekarang sedang diinvestigasi termasuk penyebab dari keracunannya itu adalah ikan yang dia lalai dalam pengolahan, dalam penyimpanan. Harusnya disimpan di dalam freezer, tapi dia tidak disimpan. Nah, kemudian dapurnya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi. Kemudian kepala SPPG-nya kami copot karena ini kelihatan fatal. Kami mempertimbangkan untuk kami lakukan pemecatan secara status P3K-nya. Ya. Betul. Kami juga sudah koordinasi dengan kepolisian, khususnya Polres, untuk kemudian melakukan investigasi. Intinya adalah kita serahkan kepada pihak berwajib, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, itu kami serahkan. Kalau memang ada, kami tidak akan menahan atau menutup diri atau dan lain-lain. Kami intinya kami ingin performa BGN ini maksudnya baik, visinya baik, dilaksanakan sebagian besar sudah baik. Nah, jadi kami ingin bagaimana menegakkan kedisiplinan kepada sebagian kecil yang indisipliner, tidak taat SOP, itu kemudian mohon maaf, bukan saya tidak cinta sama yang sedikit, tapi saya lebih cinta dengan yang banyak, yang kemudian tertib, yang selama ini telah bekerja dengan baik. Sementara ini kami fokus pada pengobatan, ya. Kami pastikan bagaimana anak-anak kita ini kemudian mendapatkan pengobatan yang prima, kemudian bisa sehat kembali. Setelahnya kami koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Kementerian Kesehatan. Itu juga aftercare-nya juga kami sudah pikirkan. Bagaimana, saya tahu, saya paham yang trauma bukan hanya siswa-siswinya, tapi juga ada keluarga, juga ada traumatis. Dan saya memahami itu, dan kita akan terus perbaiki. Kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Dari Jakarta, Max Munte, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan menerima banyak aduan dari penerima program MBG yang tidak hanya berkaitan dengan menu makanan, melainkan juga kondisi tempat tinggal. Sejumlah orang tua menerima MBG menyampaikan keluhan terkait kondisi rumah mereka melalui kanal pengaduan BGN. Program 3 itu adalah di sektor perumahan, itu adalah program prioritas Presiden, sama prioritasnya dengan makan gratis yang saat ini kami tangani.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan menerima banyak aduan dari penerima program makan bergizi gratis yang tidak hanya berkaitan dengan menu makanan, melainkan juga kondisi tempat tinggal. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan sebagian keluarga penerima MBG juga membutuhkan perhatian dari sisi tempat tinggal. Karena itu BGN berkoordinasi dengan Kementerian PKP agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program perumahan pemerintah. Kepala BGN sengaja menemui Menteri PKP Maurar Sirait untuk mendapatkan arahan sekaligus memfasilitasi aduan masyarakat yang masuk melalui BGN. Sehingga kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih termasuk dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program yang program 3 itu adalah di sektor perumahan itu adalah program prioritas Presiden sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Sementara itu Ara menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Sudaryono di BGN. Menteri PKP berjanji akan menindaklanjuti terkait aduan tersebut. Kami siap mendukung Pak, dan kami tahu ini adalah program unggulan. Jadi artinya tentunya kuota yang kami siapkan untuk program yang Bapak pimpin tentunya besar kami siapkan. Sistemnya kita siapkan, data-data udah selesai akhir tahun ini Pak. Sehingga kalau boleh tahun depan kita udah jalan supaya penyerapannya lebih cepat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah menggodok rencana penyaluran rumah rakyat bagi para orang tua penerima program makan bergizi gratis di Indonesia. Rencana ini nantinya akan mulai dijalankan pada Februari di tahun depan dengan proses saat ini dimulai dari pendataan penyeluruh. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Maurar Sirait membenarkan rencana penyaluran rumah rakyat bersama Badan Gizi Nasional bagi para orang tua penerima program makan bergizi gratis. Ara menjelaskan sinergitas ini hadir untuk menyelaraskan kedua program prioritas nasional yang di rumah rakyat dan makan bergizi gratis. 3 program perubahan strategis ini meliputi bedah rumah subsidi hingga kur perumahan. Saat ini Kementerian PKP tengah menyiapkan kuota dan sistem program perumahan agar dapat berkolaborasi dengan program MBG. Pemerintah pun membidik rencana ini akan mulai efektif berjalan pada Februari di tahun depan, mengingat saat ini mekanisme pendataan penerima manfaat MBG tengah dilakukan. Kami siap mendukung Pak, dan kami tahu ini adalah program unggulan. Jadi artinya tentunya kuota yang kami siapkan untuk program yang Bapak pimpin tentunya sebagai kementerian tentunya sangat besar kami siapkan. Nanti datanya kita berproses, kalau boleh sistemnya kita siapkan, data-data udah selesai akhir tahun ini Pak, sehingga kalau boleh tahun depan kita udah jalan supaya penyerapannya lebih cepat. Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan telah menerima sejumlah aspirasi dari orang tua penerima manfaat program MBG mengenai kondisi hunian melalui kontak pengaduan di BGN. Tapi juga ada beberapa yang kemudian memberikan masukan terkait program yang lain. Ada juga Pak yang terkait irigasi gitu ya, kami juga tembusi ke Kementerian Pertanian, dan ada juga yang kemudian berkeluh kesah terkait keadaan rumah. Ada yang nggak punya rumah dan lain sebagainya. Dan kami memahami bahwa di Kementerian Perumahan ada 3 program unggulan, yaitu adalah bedah rumah, kemudian rumah subsidi, dan kur perumahan. Dan kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program yang program 3 itu adalah di sektor perumahan itu adalah program prioritas Presiden sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 sekolah unggul Garuda baru resmi beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sebanyak 307 siswa-siswi terpilih
dari berbagai daerah mulai mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Program Sekolah Unggul Garuda terus diperluas pemerintah sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pada tahun ajaran 2026-2027, 4 sekolah unggul Garuda baru resmi beroperasi di 4 daerah dan mendidik 307 siswa terpilih dari berbagai wilayah Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, keempat sekolah tersebut berada di Timur Tengah Selatan, Belitung Timur, Konawe Selatan, dan Bulungan. Sebanyak 307 peserta didik itu terpilih dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama, terdiri atas 150 siswa dan 157 siswi. Pada tahun ajaran 2025-2027, 4 sekolah unggul Garuda baru sudah beroperasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di NTT, kemudian Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Bulungan di Kalimantan Utara. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 12 sekolah unggul Garuda transformasi yang disingkat SUGT, sedangkan tahun ini telah ditetapkan 30 SUGT. Secara sebaran, 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi. Sekolah unggul Garuda baru mencatat 307 peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri dari 150 siswa dan 157 siswi, jadi 49 banding 51%, yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Jadi ini seleksinya sangat ketat. Jadi yang bersekolah di SMA Unggul Garuda Baru Belitung Timur bukan hanya dari provinsi yang bersangkutan Pak Ferry, tapi dari seluruh Indonesia. Selain membangun sekolah baru, pemerintah juga memperluas sekolah unggul Garuda transformasi. Pada 2026, sebanyak 30 sekolah ditetapkan sebagai SUGT, sehingga totalnya mencapai 42 sekolah di 15 provinsi dengan target meningkat menjadi 80 sekolah dalam 5 tahun ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perlinsos Digital berpotensi hemat anggaran negara triliunan rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Kepala Badan Komunikasi menyebut digitalisasi perlindungan sosial berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Program ini ditargetkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan efisien. Digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos dinilai berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah. Program ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat yang berhak. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan uji coba Perlinsos digital saat ini difokuskan pada program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar dan menyampaikan sanggahan secara lebih mudah sekaligus mengurangi kesalahan data penerima bantuan.
Kodari juga menyebut penerapan digitalisasi pada berbagai program pelindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi 127 triliun hingga 200 triliun rupiah. Uji coba yang telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota itu akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba Perlinsos digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Apabila uji coba Perlinsos digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perlinsos Digital memangkas proses pendaftaran dan verifikasi bansos dari 200 hari menjadi sekitar 5 menit. Sistem ini ditargetkan mempercepat layanan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Transformasi digital perlindungan sosial mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial. Melalui uji coba Perlinsos Digital, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari, kini dapat dilakukan sekitar 5 menit. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan, sistem ini menghubungkan data dari 8 kementerian lembaga secara real-time. Perlinsos Digital juga menggunakan sejumlah indikator untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi inclusion error dan exclusion error. Melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang menghubungkan data dari 8 kementerian dan lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial serta verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. Kalau satu kakaknya 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51.000 kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi Perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam waktu sekitar 1 bulan, uji coba telah menjangkau 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota. Pemerintah akan memperluas cakupan program tersebut secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terkait klaim kesalahan puluhan prosedur dan permintaan pengembalian dokumen serta foto keluarga FA, Kejaksaan Agung menegaskan tetap menunggu hasil putusan Hakim Pra-Peradilan. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung menyebut, berbagai dalil dan keberatan yang diajukan FA dan penasehat hukumnya akan dijawab secara lengkap oleh tim penyidik 9. Persidangan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah memasuki hari kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda sidang, tersangka FA dan kuasa hukum meminta adanya pengembalian dokumen serta foto keluarga yang sebelumnya disita dan klaim adanya kesalahan puluhan prosedur saat proses penyidikan terhadap kliennya. Pihak Kejaksaan Agung menyebut berbagai dalil dan juga keberatan yang diajukan FA dan penasihat hukumnya akan dijawab secara lengkap oleh tim penyidik 9. Termasuk klaim pihak FA yang menyebut adanya puluhan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Soal permintaan FA agar sejumlah dokumen pribadi termasuk foto keluarga dikembalikan, Kejaksaan Agung menyatakan hal tersebut akan menunggu putusan Hakim Pra-Peradilan. Itu permohonan dari saudara FA dan penasihat hukumnya, permohonan untuk terhadap barang-barang yang dianggap menurut Persol tidak sah, baik itu penggeledahan dan penyitaannya
yang meminta untuk dikembalikan. Ya nanti hakim peradilan akan menilai apakah sudah benar prosesnya atau tidak, nanti kan dicek. Disitulah fungsinya proses peradilan. Ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan bahwa proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung tidak sah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran untuk mendukung pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah dipersiapkan pemerintah. Pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak 31 triliun untuk kebutuhan P3K. Pemerintah telah menyiapkan anggaran mengenai pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai menghadiri rapat kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Purbaya mengatakan anggaran sekitar 31 triliun telah dipersiapkan untuk P3K yang menjadi pegawai sipil negara. Sedangkan kebutuhan anggaran lainnya akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pengalihan status P3K. Dirinya juga menyebut jumlah P3K yang akan diproses secara bertahap mencapai sekitar 541 ribu. Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman. Masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan. Tapi kita sudah amankan anggarannya. Saya lupa jumlahnya berapa puluh ribu ya. Saya lupa jumlahnya, maaf. Soalnya angkanya berubah-ubah terus. Tapi nanti totalnya yang kan ada setahun, ada yang 3 tahun bertahap. Itu totalnya berapa? 500 atau 600? 1 ribu kalau nggak salah secara bertahap. Jadi itu kita harapkan beri kepastian kepada para guru pekerja P3K. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi Harmoni Speech Festival atau Festival Lomba Pidato berbasis dalil kitab suci masing-masing agama yang diadakan FKUB Kota Serang. Menurut Andra Soni, kegiatan tersebut dapat mendorong perukunan umat beragama dan menjaga kekompakan. Gubernur Banten Andra Soni menerima tarian kebesaran dan golok Banten saat menghadiri Harmoni Speech Festival berbasis dalil kitab suci lintas agama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang di lapangan Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu 19 Agustus 2026. Golok tersebut diserahkan Kerukunan Kawan 2 Banten kepada Ketua FKUB Kota Serang Batin Sarkowi untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Banten. Andra juga menerima piagam penghargaan lintas agama dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Harmoni Speech Festival diikuti 158 peserta lintas agama. Para peserta mengikuti lomba pidato dengan tema penguatan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah, hari ini saya dengan Pak Wali Kota menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang, yakni Harmoni Speech Festival. Di mana ini ada lomba pidato berbasis kitab suci masing-masing agama yang diselenggarakan di Kota Serang, tepatnya di halaman Gedung Negara. Dan kami mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh FKUB untuk terus menjaga kerukunan umat beragama, menjaga kekompakan sesama anak bangsa, dan meletakkan perbedaan sebagai kekuatan. Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi FKUB Kota Serang yang menggagas kegiatan tersebut sebagai ruang pendidikan dialog dan interaksi lintas agama. Menurut Andra, nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam kitab suci setiap agama dapat menjadi fondasi bersama untuk memperkuat toleransi, persaudaraan, dan kemanusiaan. Karena itu, pendidikan multikultural dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda, baik di lingkungan keluarga, sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Andra juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Ia mendorong penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan, perdamaian, dan persaudaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadirkan layanan KB gratis bagi masyarakat di gelaran jamuan rakyat di lapangan Sadar Ciganjur, Jakarta Selatan. Menurutnya gelaran tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar jamuan rakyat di 40 titik di Jakarta. Salah satunya berlangsung di lapangan Sadar Ciganjur, Jakarta Selatan, yang turut dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Beragam kegiatan dihadirkan untuk masyarakat, mulai dari perlombaan dan hiburan, pembagian sembako, pengobatan gratis, hingga UMKM. Kemenduk bangga juga menghadirkan layanan KB gratis sebagai bagian dari pelayanan langsung bagi keluarga. Menurut Wihaji, jamuan rakyat menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, sekaligus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI memperingati HUT ke-28. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan disrupsi AI, IJTI menekankan pentingnya menjaga independensi, kompetensi, serta kualitas jurnalistik agar tetap akurat dan bermanfaat bagi publik. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI memperingati HUT IJTI ke-28. Melalui HUT ke-28, IJTI mengusung tema Beyond Journalism, menjaga marwah dan masa depan jurnalisme TV di era disrupsi AI. Melalui sambutannya, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan menyebut tantangan jurnalisme televisi semakin besar di tengah perubahan teknologi dan ketidakpastian informasi, sehingga jurnalis dituntut tidak hanya cepat, tapi juga akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Herik menegaskan IJTI akan terus menjaga independensi dan juga kemerdekaan pers serta meningkatkan kompetensi jurnalis agar karya jurnalistik tetap berpegang pada kebenaran dan memberikan arti positif bagi publik. Senada dengan Ketua Umum IJTI, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menilai kualitas ruang publik saat ini menurun karena media sosial lebih banyak mengedarkan konten sensasional daripada informatif yang edukatif. Sehingga pers perlu untuk hadir meluruskan dan juga menjernihkan informasi di tengah ketidakpastian. Komarudin menyebut pers harus terus menjaga kualitas jurnalistik dan juga mendorong dialog serta perbedaan gagasan, karena menurutnya kegaduhan dan perbenturan ide dalam demokrasi justru dapat melahirkan gagasan yang lebih baik bagi publik. Di kegiatan HUT IJTI ke-28 turut hadir berbagai pemimpin redaksi dan manajerial media televisi, pejabat Dewan Pers, jurnalis-jurnalis senior, hingga semua anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Di kesempatan itu juga terdapat beberapa orasi jurnalis yang memberikan pandangan terhadap era jurnalis televisi di masa kini. Tiap tahun itu tantangannya itu terus berubah. Sejak awal dulu tahun 98, 99, nanti sampai sekarang. Dan sekarang percepatan perubahan yang menjadi tantangan IJTI menjadi sangat luar biasa. Percepat sangat hebat banget. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi komunikasi sangat luar biasa. Dulu saja kalau misalnya kita tahu sedikit sejarah ya, bahwa perkembangan dunia media cetak itu setelah 300 tahun, tapi kemudian berubah cepat ketika radio dan televisi itu hadir tahun 70-an atau 60-70-an sampai tahun 2000. Tapi tahun 2000 sekarang, ketika teknologi digital luar biasa, maka tantangan semakin bertambah. Nah, dalam konteks ke-20 tahun IJTI ini, kita mengambil tema besar adalah Beyond Journalism. Kita tahu bahwa perubahan sangat terjadi, sangat luar biasa ini. Bahwa kita semua para jurnalis harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, karena 3 hal yang kita pahami yang harus kita terus berubah adalah pertama keterampilan, pengetahuan, dan yang tidak boleh berubah adalah tentang etik. Dalam konteks Beyond Journalism, keberpihakan kita adalah satu, kepada kebenaran dan kepada kepentingan publik. Nah, maka dalam konteks Beyond Journalism ini, maka dalam ulang tahun kali ini kita mengingat kembali bahwa apapun juga, bagaimana juga perubahan sangat luar biasa di luar sana, kita tetap harus paham bahwa kita harus tegak kepada etika dan berpihak kepada publik dan kebenaran. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kisah perjalanan Deo dan Sinta, 2 gajah Sumatera viral di media sosial. Di balik perjalanan sejauh 1.671 km, ada kisah panjang perawatan dan pelatihan yang dijalani keduanya selama hampir 2 tahun di GL Zoo, Yogyakarta. Kini Deo dan Sinta telah tiba di rumah barunya di Tabang Zoo, Kalimantan Timur pada 17 Agustus malam.
Perjalanan Deo dan Sinta, dua gajah Sumatera, mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, keduanya tampak diangkut menggunakan truk menempuh perjalanan panjang dari Yogyakarta menuju Tabangzu, Kalimantan Timur. Setelah menempuh 1.671 km melalui jalur darat dan laut, Deo dan Sinta akhirnya tiba di rumah baru pada 17 Agustus malam. Namun perjalanan ini bukan sekedar memindahkan dua ekor gajah. Ada kisah panjang perawatan yang sebelumnya dijalani Deo dan Sinta selama berada di JL Zoo Yogyakarta. Keduanya merupakan satwa titipan dari Linggo Asri Pekalongan melalui BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA Daerah Istimewa Yogyakarta dan dirawat di JL Zoo sejak 2024. Bagi JL Zoo, kepercayaan merawat Deo dan Sinta menjadi tanggung jawab sekaligus kebanggaan. Selama hampir 2 tahun, JL Zoo memberikan perawatan dan pelatihan rutin, mulai pemeriksaan kesehatan, perawatan kuku, hingga pemeriksaan mulut. Biaya perawatannya pun tidak sedikit, mencapai sedikit 12 juta rupiah per ekor setiap bulan. Direktur Utama JL Zoo Yogyakarta KMTA Tirto Diprojo menyebut, proses translokasi mamalia besar tersebut telah memenuhi standar dengan mengutamakan kondisi kedua satwa. Dalam perjalanan menuju Kalimantan Timur, kondisi fisik kedua gajah menjadi prioritas. Rombongan berhenti saat cuaca panas, memberikan waktu bagi Deo dan Sinta untuk beristirahat dan berteduh. Pihak JL Zoo juga secara selektif mencari lokasi baru yang dinilai mampu memberikan ruang dan perawatan terbaik bagi keduanya. Untuk memastikan rumah baru Deo dan Sinta layak, tim JL Zoo meninjau langsung fasilitas tambang zoo dan juga memberikan masukan untuk penyempurnaan kandang. Kenalkan, nama saya Dr. Yayan, saya di sini sebagai dokter hewan di Tabang Zoo, gajah Deo dan Sinta yang selama ini beritanya viral dan sudah ditranslokasikan di Deo dan Sinta di perjalanan yang memakan cukup banyak waktu, yaitu 5 hari, sekitar 5 hari ya, dari Jogja lalu ke Pelabuhan Paciran, lalu sampai di Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Ya, untuk selama perjalanan kita cukupi semua kebutuhan nutrisinya, kita berikan pakan utamanya yaitu rumput gajah dan beberapa buah-buahan yang mengandung banyak air, mengingat cuaca di Kalimantan cukup tinggi ya. Dan untuk pemeriksaan kita periksa sekitar setiap 3 jam sekali untuk minimal, lalu kita berikan air minum, serta kita mandikan untuk gajahnya sendiri. Sekitar seminggu atau 2 minggu, mengingat perjalanan yang cukup jauh, maka kita pending untuk melakukan tindakan medis yang bersifat invasif. Secara fisik dan umum, secara visual gajah Deo dan Sinta cukup sehat, mukosanya terlihat cerah, pink, dan tidak pucat. Translokasi gajah Deo dan Sinta ini sebenarnya perjalanan panjang. Bahwa Gembira Loka ini adalah tahun 2024 itu diberikan titipan dari Linggo Asri Pekalongan, dititipkan di sini dari BKSDA Jawa Tengah ke BKSDA DIY, kemudian BKSDA DIY dititipkan di Gembira Loka. Bagi kami merupakan suatu kebanggaan bahwa kami dipercaya untuk dititipi, bahwa Gembira Loka itu mampu untuk dititipi. Tetapi kan kita sudah menyatakan bahwa kita itu sudah overpopulasi pada saat itu. Maka kita harus mencari tempat di mana dia itu bisa dipindahkan dari Gembira Loka, translokasikan di Gembira Loka. Maka dalam kurun waktu yang cukup lama ini kita mencari mana sih yang kira-kira mampu dan mempunyai potensi mau belajar tentang kesejahteraan satwa, khususnya satwa gajah. Maka kami memilih salah satunya adalah kami. Setelah menempuh 1.671 km, kedua satwa dilindungi ini akhirnya tiba di Tambang Zoo pada 17 Agustus. Dari JL Zoo Yogyakarta, keduanya memulai babak baru di Tambang Zoo dengan harapan mendapat ruang, perawatan, dan lingkungan yang semakin optimal. Dari Yogyakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang redaksi kali ini. Mewakili kru bertugas, saya Dea Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.